Jika perusahaan Anda adalah perusahaan kosmetik, perusahaan obat tradisional, obat, perusahaan makanan, dan yang terakhir adalah perusahaan suplemen kesehatan, maka wajib bagi Anda untuk memperhatikan ciri-ciri yang akan saya sampaikan berikut ini supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari dengan Badan POM atau bahkan dengan pihak yang berwajib. Saksikan terus di channel Novan Way. Yang pertama, perhatikan baik-baik jika Anda memiliki produk tapi masih belum memiliki izin edar. Ini sangat berbahaya sekali karena izin edar adalah salah satu bentuk regulasi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan POM, supaya produk-produk yang berada di pasaran itu sudah sesuai dengan standar dan juga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, Anda sangat tidak dibenarkan ya dari sisi manapun untuk menjual produk dengan izin edar palsu. Ini akan sangat berbahaya dan akan sangat fatal akibatnya, bukan hanya kepada produk Anda, bukan hanya kepada perusahaan Anda, tapi juga kepada Anda sebagai pemilik perusahaan atau pemilik dari produk tersebut. Jadi usahakan ketika Anda harus menjual produk Anda, maka izin edar itu adalah izin edar yang harus sesuai dengan yang didaftarkan kepada Badan POM. Yang ketiga, ini juga sangat penting bahwa Anda jangan sampai salah memilih atau mendaftarkan produk Anda ya dengan izin edar yang tidak semestinya. Misalkan, sekarang sudah ada regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang mengharuskan bahwa produk-produk tertentu ya, itu sudah tidak bisa lagi mendapatkan izin edar berupa PIRT ya, atau industri rumah tangga. Tapi harus sudah mulai di-upgrade itu menjadi produk-produk yang memiliki izin dari Badan POM. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah jika Anda tetap kekeh ya, tetap ngotot untuk mendaftarkan sebuah produk yang memang produk tersebut sudah tidak bisa lagi PIRT dan harus Badan POM, maka kemungkinan terbesar adalah ketika apes-apesnya Anda nanti kena sidak, maka ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Yang keempat, jangan pernah sekali-kali Anda memproduksi produk di tempat yang ilegal, ya, atau belum ada izinnya. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang memang mungkin di televisi, di berita, dan lain sebagainya. Banyak sekali, misalkan yang kemarin, yang terakhir itu yang lagi hotnya tentang isu masker. Ya, ada satu perusahaan yang kemudian digerebek oleh pihak yang berwajib karena dia memproduksi masker, tapi belum ada izin produksinya. Nah, ini akan sangat berbahaya. Sebetulnya boleh-boleh saja dalam kaitan bahwa diproduksi dalam rangka bukan untuk produksi yang sangat masif ya, tapi diproduksi misalkan untuk eksperimen, untuk scaling up dan lain sebagainya. Saya kira itu masih oke, tapi kalau misalkan diproduksi untuk dijual bebas, ini akan sangat berbahaya. Dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh Anda sebagai pelaku usaha untuk tidak melakukan ini ketika Anda memproduksi sebuah produk. Dan yang kelima, yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda membuat produk, itu jangan pernah sekali-kali menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Ya, ini ada regulasinya. Ada bahan-bahan tertentu yang sudah dikendalikan oleh pemerintah untuk tidak digunakan. Misalkan untuk produk-produk kosmetik, itu sudah tidak boleh lagi menggunakan merkuri. Ya, sekalipun mungkin ada efek yang sangat besar dari penggunaan merkuri terhadap wajah Anda. Misalkan terlihat lebih sangat cepat putih ya. Tapi ini sangat berbahaya efeknya bagi kesehatan kulit Anda. Akhirnya pemerintah melarang menggunakan merkuri dalam produk kosmetik. Dan ini harus sangat betul-betul diperhatikan oleh kita sebagai pemilik produk. Lalu kemudian mungkin Anda bertanya, kalau misalkan perusahaan Anda melakukan 1 dari 5 ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu kira-kira apa sih sanksi yang akan didapatkan? Yang pertama, kalau misalkan dari Badan POM, ini sanksi masih lebih ringan. Ya, namanya sanksi administratif. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang peraturan yang dibuat oleh Badan POM, yaitu ada di pasal
bab 4 tentang sanksi pasal 47 ya. Jadi sanksi administratifnya itu ada 4. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Jadi Anda akan disurati oleh Badan POM bahwa produk Anda ini ada pelanggaran dengan ciri-ciri A, B, C yang nanti akan mereka sebutkan dan Anda harus memperbaikinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pencabutan notifikasi. Jadi izin edar yang sudah didaftarkan oleh Anda ke Badan POM, ya, tapi kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah Anda lakukan sementara notifikasi tersebut sudah keluar dari Badan POM, maka notifikasi tersebut akan dicabut oleh Badan POM dan Anda tidak bisa menggunakan produk yang memiliki notifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penutupan akses online. Penutupan akses online pengajuan notifikasi. Ya, ini bisa sampai 1 tahun, paling lama 1 tahun. Ya, jadi Anda sudah tidak bisa lagi, bayangkan Anda punya produk kosmetik. Ya, Anda punya produk kosmetik atau misalkan obat tradisional atau misalkan produk yang lainnya, tapi kemudian Anda dilarang untuk mendaftarkan produk Anda ke Badan POM. Artinya Anda tidak bisa menjual produk tersebut karena tidak memiliki izin edar. Ya, paling lama 1 tahun. Ya, artinya perusahaan Anda nggak ngapa-ngapain dong 1 tahun. Nah, yang keempat adalah penutupan akses pengajuan surat keterangan impor jika Anda adalah seorang importir. Ini efeknya apa? Efeknya Anda tidak bisa mengimpor barang lagi. Ya. Kalau misalkan Anda adalah perusahaan yang mengimpor barang, kemudian merepack di sini, artinya merepack itu seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa boleh-boleh saja Anda mengimpor, kemudian Anda di sini mengemasnya ya dalam kemasan primer sampai ke kemasan yang terakhir, kemudian Anda menjualnya, itu boleh. Ya, bisa disaksikan di video sebelumnya. Tapi kalau misalkan surat keterangan impor yang dari Badan POM ini kemudian Anda tidak bisa mengaksesnya, artinya Anda betul-betul tidak bisa mengimpor barang tersebut dan Anda betul-betul tidak bisa menjual barang tersebut. Ya, artinya Anda juga harus mulai memikirkan untuk memproduksinya sendiri. Ya, dari hulu sampai hilir, dari memproduksi, mengolah bahan menjadi sebuah produk, kemudian mengemas dan menjualnya sendiri. Ya, dan Anda tidak bisa melakukan kegiatan impor produk dari luar negeri. Itu kalau misalkan Anda terdeteksi melakukan kesalahan-kesalahan dan yang mendeteksi adalah Badan POM. Tapi, ya, bagian terpentingnya adalah jika kesalahan-kesalahan ini kemudian dilaporkan oleh kompetitor Anda, oleh orang lain, ya, kepada pihak yang berwajib. Ini akan lain ceritanya. Ya, ini akan lain ceritanya. Jadi kalau misalkan sudah ada pelaporan tersebut, Anda bukan berhubungan lagi dengan Badan POM, saya kira. Ya, tapi Anda akan berhubungan dengan pihak-pihak yang berwajib. Dan ini saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bagaimana prosesnya nanti kemudian, ya, proses-proses apakah nanti pastinya akan ada klarifikasi. Ya, Anda akan dipanggil, kemudian akan ada diklarifikasi. Ini produk siapa? Ini Anda memproduksi apa dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda memang bisa membuktikan secara jelas, secara clear kepada pihak yang berwajib bahwa Anda tidak melanggar peraturan apa yang diduga oleh mereka, maka Anda akan selesai kasus. Tapi kalau misalkan Anda memang betul-betul melakukan kesalahan yang minimal 1 dari 5 yang saya sampaikan tadi, ini prosesnya pasti akan berlanjut, ya, mungkin ke pengadilan, ke persidangan dan lain sebagainya. So, mulai sekarang perhatikan baik-baik produk yang Anda buat, perhatikan baik-baik mengenai izin edar yang Anda buat, yang Anda ajukan kepada Badan POM, dan perhatikan juga bahan-bahan yang Anda gunakan untuk membuat produk-produk Anda. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan juga share video ini. Jika memang video ini dirasa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Novan Way. Assalamualaikum.